得する気が。Kembali lagi di Sahabat Film. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film laga asal Amerika yang berjudul Kate. Menceritakan tentang kisah seorang asasin wanita bernama Kate yang masa hidupnya hanya tersisa 24 jam. Dibintangi nama beken seperti Mary Elizabeth Winstead, Woody Harrelson, Mickey Martineau, dan masih banyak lagi nama keren lainnya. Tanpa berlama-lama langsung kita simak aja sama-sama dan selamat datang kembali di Sahabat Film. Di kota Osaka, Jepang, terlihat mobil box berwarna pink sedang menuju ke suatu area. Di dalam mobil itu terdapat seorang asasin wanita sekaligus penembak jitu bernama Kate, ditemani mentornya yang bernama Ferrick. Kate mendapat misi untuk menghabisi dua petinggi Yakuza. Selama 12 tahun berkarir sebagai asasin, Kate tak pernah gagal menjalani misi. Kali ini dia juga yakin akan membunuh targetnya dengan mudah. Sebelum ia beraksi, Ferrick memberikan sebotol minuman limun bersoda kesukaan Kate bernama Lemon Boom Boom. Setelah mobil box sampai di lokasi, Kate segera turun. Dia langsung dihadapkan dengan dua anak buah Yakuza. Kate mengelabuhi mereka dengan cara berpura-pura tersesat. Saat petugas itu mencoba menunjukkan jalan padanya, dengan cepat Kate melempar botol minumnya dan menghabisi mereka. Kemudian ia naik ke tempat yang tinggi untuk menemukan spot menembak. Kate yang sudah melihat salah satu targetnya turun dari mobil mewah, bersiap menunggu perintah operatornya untuk mengeksekusi. Namun di luar dugaan, ternyata target Kate kali ini sedang bersama putrinya yang bernama Annie. Meski dikenal sebagai asasin wanita yang no debat, biar bagaimanapun Kate memiliki protokol pribadi untuk tidak membunuh di depan anak-anak. Tapi karena operatornya terus mendesak, Kate terpaksa melakukan perintah. Pada akhirnya ia melanggar protokolnya sendiri untuk tidak membunuh di depan anak-anak. Sementara dari mobil yang berada di sebelahnya terlihat satu target lainnya. Bapak tua itu bernama Kijima, merupakan pemimpin tertinggi Yakuza sekaligus kakak kandung orang yang baru saja nyawanya dihabisi oleh Kate. Merasa nyawanya juga ikut terancam, Kijima segera melarikan diri dengan meninggalkan keponakannya Annie di tempat kejadian. Kate yang melihat Annie menangis histeris sendirian di depan jasad ayahnya, jadi menyesal atas tindakannya, dan ia memilih menunda misinya kali ini. Alur kemudian maju 10 bulan kemudian. Kate yang saat itu sedang melakukan jogging malam di kota Tokyo, tak sengaja melihat satu keluarga yang hidup bahagia. Dari situ ia berpikir untuk pensiun dan meninggalkan pekerjaan kotornya ini. Dia lalu membahas keputusannya ini kepada Ferrick dengan memberi alasan kalau ia ingin memiliki kehidupan normal seperti orang-orang di luar sana. Namun Ferrick menduga kejadian di Osaka 10 bulan yang lalu adalah alasan utama Kate ingin pensiun. Ferrick juga mengatakan tidak ada yang tahu kalau waktu itu ada anak-anak di sana. Kate lalu mengungkapkan bahwa dirinya memang tidak bisa melupakan kejadian di Osaka. Tapi untuk menjaga profesionalismenya, Kate berjanji pada Ferrick akan menyelesaikan misinya sebelum ia pensiun. Kate mulai belajar menjalani kehidupan normal layaknya wanita manjalita. Di suatu malam ia sedang nyantai sambil minum sebotol wine di sebuah bar hotel tempat ia menginap. Di sana seorang pria bernama Steven mencoba menggoda Kate hingga akhirnya mereka berdua berkenalan. Perkenalan itu pun berujung pada permantapan duniawi. Saat Steven mencoba meluruskan bulu jempol kakinya di kamar mandi, Kate melihat kartu identitas Steven dan mencoba mengingat alamat tempat tinggalnya di Shibuya.
Tak lama kemudian, Kate mendapat pesan masuk untuk menyelesaikan misi terakhirnya membunuh Kijima. Tepat pada jam 11 bolong-bolong dengan lokasi tembak di Menara Roppongi. Saat Kate pamit cabut kepada Steven, terlihat botol wine yang sebelumnya Kate habiskan di kamar hotel. Dia tiba tepat waktu di lokasi dan bersiap dengan senapannya. Tapi video mapping Tokyo Ghoul di gedung seberang membuat Mimin jadi salah fokus. Keren guys. Saat target utamanya sudah terlihat, Kate tiba-tiba saja mengalami vertigo. Sehingga tembakan yang dilepaskannya meleset dan hanya berhasil mengenai lengan Kijima. Meskipun sudah tidak ada celah untuk menembak karena Tuan Kijima keburu masuk ke dalam mobil dan kabur, tapi Kate tetap memaksakan diri untuk mencobanya sekali lagi. Alhasil, Kate gagal menyelesaikan misi terakhirnya dan Tuan Kijima berhasil lolos. Kate lalu meninggalkan gedung karena kondisi pusing di kepalanya semakin berat. Sementara di sekitarnya, anak buah Kijima sedang menelusuri tempat itu untuk mencari pelaku penembakan. Tapi Kate berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil curian. Di dalam mobil, kepalanya makin bertambah pusing karena lampu RGB dan audio yang terpasang pada mobil itu macam angkot cikokol. Saat melaju dengan kencang, Kate kehilangan kesadarannya sehingga mobil yang ia kendarai mengalami kecelakaan dan polisi datang menolongnya. Scene kemudian flashback menceritakan kisah Kate, seorang gadis yatim piatu sejak kecil. Varric menemukannya dan membesarkan Kate menjadi seorang asasin, hingga akhirnya Kate direkrut ke dalam agen spesialis pekerjaan kotor sebagai pembunuh bayaran. Setelah terbangun dari pingsan, Kate sudah berada di rumah sakit. Dokter yang merawatnya mendiagnosa bahwa tubuh Kate mengalami keracunan radiasi yang disebabkan oleh unsur kimia berbahaya yang bernama polonium 204. Jadi guys, kalau kalian masih ingat pelajaran fisika di sekolah, polonium itu dalam tabel periodik memiliki lambang PO. Jika zat polonium menyentuh tubuh kita atau tertelan, polonium akan dengan cepat merusak kulit bahkan organ internal tubuh kita. Karena zat yang berbahaya ini sudah masuk ke dalam tubuh Kate, dokter pun memvonis usianya hanya memiliki waktu tersisa kurang dari 1 hari. Dari situ Kate menyadari kalau orang yang meracuninya tak lain adalah pria yang baru ia kenal di bar hotel, yaitu Steven. Dan Steven memasukkan polonium itu ke dalam wine yang Kate minum. Karena Kate masih ingat dengan alamat tinggal Steven, dia berniat mendatangi Steven untuk balas dendam. Dia menyelinap dari kamar rumah sakit dan mencuri pistol milik Pak Polisi. Kate lalu mengancam dokter tadi agar menyerahkan serum stimulan yang mampu membuatnya bertahan dari efek racun di dalam tubuhnya. Setelah mendapat 5 buah stimulan, Kate pun segera pergi menemui Steven menggunakan mobil curian. Begitu sampai di lokasi, Kate segera menodongkan senjata kepada Steven dan bertanya kenapa dia meracuninya. Sambil ketakutan, Steven menjawab kalau orang yang menyuruhnya bilang itu cuma obat bius. Dia tidak tahu yang ia masukkan adalah racun. Steven lalu menyebutkan yang menyuruhnya adalah seorang pengelola klub Yakuza bernama Kazuo Sato, yang juga merupakan anak buah dari orang yang menjadi target terakhir Kate, yaitu Tuan Kijima. Istri Steven juga angkat bicara kalau dia dan suaminya dikuasai selama bertahun-tahun oleh Sato. Dan jika mereka berdua berhasil melakukan apa yang kali ini diperintahkan, maka Steven dan istrinya akan dibebaskan oleh Sato. Karena ini bukan salah Steven, Kate kemudian memaafkannya. Saat Kate mengganti pakaian yang diberikan istri Steven, terlihat kalau racun itu sudah menyebar dan mulai merusak kulitnya. Kate kemudian kembali ke markas untuk melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Varric. Dia menanyakan mengenai targetnya kali ini, yaitu Kijima.
Ferik mengatakan kalau Kijima merupakan pemimpin tertinggi Yakuza saat ini. Mungkin bisa saja Kijima menaruh dendam atas kematian adiknya di Osaka. Lalu bagaimana dia tahu pembunuhnya adalah Kate? Kate yang saat ini mencari orang yang meracuninya bertanya apakah Ferik pernah mendengar nama Kazuo Sato. Ferik hanya memiliki informasi kalau Sato sering berkumpul bersama anak buahnya di tempat bernama Black Lizard. Kate segera pergi menuju tempat itu. Sebelum itu, Kate mampir ke Lawson membeli senter dan spons cuci piring untuk dijadikan peredam pada pistolnya. Begitu sampai di Black Lizard, gak pakai basa-basi lagi, Kate langsung nge-headshot satu anggota Yakuza. Kate menanyakan kepada orang yang bernama Sato kenapa dia meracuninya. Sato mengaku dan mengatakan hanya menjalani perintah. Kate segera menduga kalau yang menyuruhnya adalah Kijima dan bertanya di mana Kijima saat ini. Tapi karena Sato tidak bisa menjawab, Kate langsung menembaknya. Anak buah Sato masuk ke ruangan mengepungnya. Kate segera mengancam akan menembak bos mereka. Setelah bos Yakuza bilang tidak tahu di mana Kijima, Kate mencoba mengeksekusinya, tapi sayang pistolnya kehabisan peluru, sehingga terjadilah keributan. Kate menghabisi mereka satu demi satu. Pada keributan yang terjadi, Kate sempat memotong jari tangan salah seorang Yakuza, hingga rambutnya juga ikut terpotong. Setelah mengacak-acak tongkrongan Yakuza sendirian, kini tersisa satu Yakuza yang masih hidup. Dari orang itu, Kate mendapat informasi bahwa keponakan Kijima yang bernama Ani pasti tahu keberadaan Kijima. Orang itu juga memberitahu lokasi Ani saat ini, yaitu sedang berada di konser indoor. Kate segera meluncur ke sana. Dia melihat gadis yang pernah ia lihat di Osaka. Seketika, Kate langsung menduga kalau dia adalah Ani, gadis yang ayahnya mati di tangan Kate. Kate segera menghabisi bodyguard Ani dan kemudian membawa Ani keluar. Di depan gang, Kate minta agar Ani menelepon Kijima, tapi Ani tidak punya nomornya. Ani lalu bilang, jika mencari Kijima, maka Kate bisa menghubungi penasehat utamanya yang bernama Renji. Saat Ani menelpon Renji, Kate merebut ponselnya dan bilang bahwa Ani telah ia culik. Kate meminta Renji untuk datang menemuinya di pasar Murakawa 1 jam lagi. Setelah itu ia membawa Ani ke toilet dan mengikatnya di sana. Sementara dari tempat lain, orang yang bernama Renji mengutus bawahannya yang bernama Shinzo untuk pergi membebaskan Ani. Shinzo segera pergi menemui Kate sesuai tempat yang dikatakan. Mereka berdua saling menatap muka dan Kate bertanya di mana Kijima. Kate dan Shinzo kemudian saling mengeluarkan pistol, namun Kate lebih cepat menembak bahu Shinzo. Kekacauan terjadi di pasar Murakawa. Yakuza yang lain segera mengincar nyawa Kate. Kate berusaha menyelamatkan diri sambil menembaki Yakuza satu persatu. Di dalam toilet, Ani berusaha melepaskan lakban yang mengikatnya. Setelah melepaskan diri, ia lalu keluar toilet dan bertemu Shinzo di depan. Tapi bukannya senang melihat Ani baik-baik saja, Shinzo dan yang lainnya malah berniat menembak Ani. Shinzo bilang kalau ia dan anggotanya sudah muak dengan Ani. Beruntung Kate datang menembaki Shinzo dan yang lainnya. Mendengar sirene polisi, Kate segera meninggalkan tempat itu. Ani terus mengikutinya. Kate menyuruhnya untuk pergi, tapi Ani tidak tahu harus pergi kemana, karena keluarganya sendiri saja ingin membunuhnya. Ani tidak punya siapa-siapa lagi dan mengingatkan Kate tentang masa lalunya yang seorang yatim piatu. Kate akhirnya membawa Ani pergi bersamanya. Setelah lelah main tembak-tembakan, Kate menuju mesin minuman dan mencari limun bum-bum. Tapi ia tidak mendapatkannya dan Ani membelikannya pakaian karena kaos yang digunakan Kate sudah banyak cipratan darah. Ani memberinya informasi-informasi mengenai keberadaan Renji yang memiliki koneksi dengan Kijima. Dia bilang kalau Renji kini menggantikan tugas ayahnya yang tewas ditembak di Osaka.
Annie masih belum tahu kalau orang yang membunuh ayahnya adalah Kate. Karena sulit untuk melacak keberadaan Renji, Annie kemudian membawa Kate ke puncak menara, menemui kekasih pria Renji yang bernama Jojima. Mereka bekerja sama. Annie mengalihkan perhatian security agar Kate bisa menyelinap dengan mudah. Setelah masuk menemui Jojima, Annie bilang kalau ada yang ingin bertemu dengannya. Kate muncul dan menodongkan senjata pada Jojima serta bertanya di mana Renji. Di saat Kate lengah, Jojima berusaha merebut pistolnya dan pistol itu jatuh di depan Annie. Kate dan Jojima bertarung sementara Annie sibuk mencari tahu cara menggunakan senjata. Setelah berhasil, sialnya tembakan yang Annie lepaskan malah mengenai Kate dan pistol itu direbut oleh Jojima untuk menghabisi Kate. Namun Annie dengan cepat menghantam batok kepala Jojima dengan palu yang membuatnya tewas. Cipratan darah Jojima mengingatkan Annie pada traumanya saat ayahnya tewas di Osaka. Mereka kemudian harus mencari petunjuk sendiri di dalam untuk melacak keberadaan Renji. Kate menemukan senjata-senjata yang disimpan di balik pintu kulkas. Sedangkan Annie berhasil melacak lokasi keberadaan Renji saat ini melalui HP Jojima. Mereka men-track jalan yang akan dilalui Renji. Saat mobil Renji melintas, Annie berupaya mencegatnya. Dia berlagak menembak dengan tangan kosong, padahal dari belakang Kate yang mengheadshot anak buah Renji. Kate menanyakan keberadaan Kijima pada Renji, tapi Renji hanya tahu saat ini Kijima berada di suatu tempat keluarganya. Begitu yang pernah Kijima bilang pada Renji. Annie tahu tempat yang dimaksud Kijima, dan Renji dibuat pingsan oleh Kate. Mereka berdua menuju lokasi Kijima berada. Kate menelpon Ferik bahwa ia sudah menemukan lokasi Kijima saat ini. Dia minta Ferik untuk datang menjemput mayat Kate karena umurnya tersisa beberapa jam lagi. Kate dan Annie pergi menggunakan taksi. Begitu sampai, Kate menyuruh Annie untuk pergi dan melupakan semua kejadian yang dialaminya hari ini. Annie masih bisa menjalani kehidupan normal seperti anak-anak seusianya, di mana hal itu tidak pernah dirasakan Kate saat seusia Annie. Setelah mereka berpisah, Kate kembali merasa pusing sehingga ia harus menyuntikkan stimulannya. Kate akhirnya bertemu dengan Kijima di dalam, di mana Kijima bilang kalau Kate cuma dijadikan sebagai alat oleh seseorang. Meski Kate bilang kalau ia yang membunuh adiknya di Osaka, tapi Kijima tidak pernah menuntut balas terhadap Kate. Semua terjadi karena adanya perebutan kekuasaan internal di kubu Yakuza. Tidak ada yang bisa dilakukan Kijima selain menyalahkan dirinya sendiri, yang tidak bisa mencegah tindakan akibat rasa iri salah satu anggota keluarganya, yaitu Renji. Kijima juga merasa bersalah telah mengabaikan Annie. Dan plot twist, dalam perbincangan mereka berdua terungkap bahwa Renji yang terobsesi untuk menguasai Yakuza lalu meminta bantuan orang barat, yaitu Ferik. Dan Ferik menjadikan Kate sebagai alat agar Renji bisa mencapai tujuannya. Ferik kini sudah tiba di lokasi dan bertemu dengan Annie yang masih berada di sana. Dia lalu mengungkapkan fakta kepada Annie bahwa pembunuh ayahnya di Osaka adalah Kate. Tahu akan kehilangan Kate, Ferik berniat menjadikan Annie sebagai alat pengganti. Kate segera berlari keluar untuk menemui Annie. Tapi Annie yang sudah menunggunya di depan segera meluapkan emosinya. Dia lalu menembak bahu Kate yang mencoba menenangkannya. Dalam kondisi emosi yang tidak stabil, Annie lalu masuk ke mobil Ferik untuk ikut bersamanya. Kate kembali menemukan kesadarannya. Tuan Kijima menemuinya dan memberikan stimulan yang dijatuhkan Kate. Ketika sampai di tempat Ferik, Annie bertemu dengan Renji di sana. Ferik menyalahkan Renji yang sudah meracuni Kate tanpa seizin dirinya. Dan Renji memberi sambutan kepada Ferik dengan mengucapkan selamat datang di Yakuza. Dia beralasan,
Setelah kematian ayahnya Annie, Renji berada dalam pengawasan sehingga ia panik dan takut upayanya terbongkar. Di tempat lainnya, Kate dan Kijima segera OTW ke tempat Ferik. Terlihat Kijima menyimpan minuman limun bum-bum. Kate ingin minta tapi dia malu. Kijima yang menyadarinya segera memberikan minuman itu pada Kate. Begitu sampai di markas Ferik, ternyata mereka tidak pergi berdua saja. Kijima membawa anak buahnya dan mengacak-acak markas Ferik. Mereka terus berusaha menemukan Ferik dan Renji, juga Annie. Sementara Ferik yang menyadari kehadiran Kate menyuruh Renji untuk mengurus urusan keluarganya sendiri. Akhirnya Kijima bertemu dengan Renji. Kijima yang sudah tahu pengkhianatan Renji demi menjadi pemimpin Yakuza lalu mengajaknya berduel katana. Renji bilang kalau Kijima sudah terlalu tua sebagai seorang pemimpin dan kini saatnya Renji menggantikannya. Tak perlu butuh waktu lama untuk berduel, Kijima berhasil menebas kepala Renji. Kate masih mencari Annie di dalam. Saat menghabisi pasukan-pasukan Ferik, kakinya terkena tembakan. Namun Kate berhasil bangkit dan menghabisi lawan-lawannya. Akhirnya dia menemukan Annie yang sedang disandra oleh Ferik. Ferik mengatakan kalau Kate merupakan bagian yang diperlukan dari sistem yang dibuat dan dikendalikan oleh Ferik. Sehingga Kate merasa kalau hidupnya bukanlah miliknya sendiri. Setelah itu mereka saling adu cepat menembak. Tembakan keduanya mengenai bagian perut masing-masing. Namun tembakan Kate lebih fatal dan membuat Ferik mati duluan. Dalam keadaan sekarat, Annie membantu Kate berjalan keluar. Kate meminta maaf kepada Annie atas kejadian di Osaka, dan Annie memaafkannya karena itu memang bukan salah Kate. Akhirnya Kate bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Sebelum ia wafat, di depan animasi kucing Maneki yang melambangkan keberuntungan. Dan kucing juga merupakan nama panggilannya, yaitu Kate. Oke, itulah tadi alur cerita film Kate 2021. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sayang.